Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode yang ke-114. Kita akan melanjutkan kajian menarik kita terkait dengan realitas jagat raya yang dicoba difahami secara pendekatan saintifik maupun pendekatan Qur'ani. Kita telah membahas ini dalam beberapa episode yang lalu untuk menjawab pertanyaan dari beberapa kawan kita, untuk mendapatkan kesimpulan yang holistik tentang realitas alam semesta ini. Al-Quran mengabarkan apa dan sains kemudian memberikan bukti apa. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk mencocokkan berita-berita Al-Quran dengan berita-berita ilmu pengetahuan. Sahabat sekalian, kita sudah banyak mengkaji bahwa Al-Quran menceritakan realitas jagat raya ini dalam ratusan ayat. Maka kita tidak bisa tidak harus memahami perkembangan ilmu pengetahuan supaya bisa mendapatkan pemahaman yang baik terkait dengan informasi dari dalam Al-Quran itu. Tentu kita tidak bisa menggunakan perkembangan sains atau data-data sains di abad-abad yang lalu. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti perkembangan sains, di mana data-data mutakhir itu sedemikian banyaknya dan itu bisa digunakan untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Karena memang sains adalah salah satu ilmu alat yang harus kita kuasai untuk memahami kitab suci. Seperti yang sudah kita bahas di episode yang lalu, bahwa untuk memahami Al-Quran kita membutuhkan banyak sekali ilmu. Ilmu bahasa, ilmu sejarah, ilmu astronomi, ilmu geologi, ilmu ekonomi, politik, kedokteran, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua itu disebut sebagai ilmu alat. Oke, itu sudah kita bahas di episode yang lalu. Silahkan bagi yang pingin menyimak lebih detail untuk melihat di episode-episode yang lalu. Lantas muncullah pertanyaan berikutnya lagi. Ada beberapa teori yang berkembang di dalam dunia ilmiah terkait dengan memahami realitas jagat raya itu. Yang paling mutakhir adalah apa yang digambarkan, diteorikan oleh Albert Einstein dengan teori gravitasinya, memahami jagat raya secara makrokosmos, dan kemudian memberikan sebuah teori yang kesimpulan sederhananya adalah jagat raya ini bisa diprediksi dengan akurat. Tetapi yang menarik kemudian muncul pendapat yang berbeda ketika pendekatan memahami realitas jagat raya itu dilakukan dengan pendekatan yang berbeda, yaitu secara mekanika kuantum. Kalau Einstein memprediksi jagat raya dengan menggunakan pendekatan formula medan gravitasi, maka Niels Bohr dan kawan-kawan pakar-pakar di bidang mekanika kuantum itu memprediksi jagat raya dengan menggunakan formula medan kuantum atau mekanika kuantum. Nah, ternyata hasilnya tidak sama. Einstein mengatakan ini akurat bisa diprediksi, tetapi Niels Bohr dan kawan-kawan mengatakan bahwa jagat raya tidak bisa dipastikan secara mutlak kecuali dalam keadaan serba mungkin yang disebut sebagai superposisi. Jagat raya bisa berada dalam kemungkinan-kemungkinan, mungkin begini, mungkin begitu. Bukan persis seperti yang digambarkan oleh Einstein bahwa semuanya bisa diprediksi secara pasti. Einstein mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bermain dadu, artinya serba mungkin, melainkan dengan kepastian. Tetapi Niels Bohr menjawab sebaliknya. Einstein berhentilah untuk mengajari Tuhan melakukan apa yang harus dilakukannya. Artinya serba mungkin itu, superposisi itu adalah ada di dalam wilayah kekuasaan Tuhan yang boleh jadi berada di luar pemikiran manusia termasuk Einstein.
Dan yang menariknya adalah Einstein ini ilmuwan yang hebat yang mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1921. Artinya diakui kebenaran ilmiahnya. Tetapi lawannya yang berbalikan yaitu Niels Bohr dan kawan-kawan di bidang kuantum. Niels Bohr juga mendapatkan penghargaan Nobel Prize di tahun berikutnya 1922. Dan yang kemudian menarik pada tahun 2022, jadi sekitar 100 tahun kemudian muncul lagi penghargaan Nobel di bidang kuantum itu. Bahwa apa yang diprediksikan secara mekanika kuantum ternyata terbukti di lapangan. Jadi sahabat sekalian, ada dua hal yang berlawanan yang dua-duanya secara ilmiah dikatakan memiliki kebenarannya. Maka ada pertanyaan, ini sebetulnya benar mana? Kan tidak mungkin dua-duanya benar. Menurut Al-Quran seperti apa pendapatnya Einstein dengan pendapatnya dari Niels Bohr dan kawan-kawan itu? Oke, sahabat sekalian, mari kita melihat dari dalam Al-Quran dan kemudian juga melihatnya secara saintifik. Sebetulnya bagaimana pendapat sains dalam memahami realitas jagat raya. Dan bagaimana Al-Quran memberikan gambaran tentang realitas jagat raya itu. Tugas kita adalah melakukan pembuktian bahwa apa yang diberitakan oleh Al-Quran itu akan terbukti ke masa depan melalui perkembangan sains dan teknologi itu. Sahabat sekalian, sebelum kita masuk kepada penjelasan saintifik lebih jauh, saya ulangi kembali mengutip apa yang sudah kita bahas di episode yang lalu, bagaimana berita Al-Quran terkait dengan realitas jagat raya, khususnya terkait dengan teori Einstein soal relativitas. Dan kemudian yang kedua, teori kuantum yang dipelopori oleh Niels Bohr itu. Saya tidak akan mengutip seluruhnya, saya ambil poin-poinnya saja. Yang pertama yang disampaikan oleh Einstein terkait dengan teori relativitas. Ternyata Al-Quran memberitakan teori relativitas itu, khususnya terkait dengan relativitas waktu. Salah satunya adalah yang diberitakan oleh Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 5. Di mana di sana ada potongan dari ayat itu, yaumin kana miqdaruhu alfasana, bahwa satu hari itu bisa setara dengan 1000 tahun. Ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mempelajari ilmu atau teori dari relativitas waktunya Einstein itu, bahwa satu hari bisa memiliki kadar 1000 tahun. Bergantung pada pengamatnya, apakah diam ataukah bergerak. Kemudian disinggung lagi, diberitakan lagi di ayat yang berbeda. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 misalnya. Digambarkan, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu harinya yang dialami oleh malaikat atau pada sisi malaikat itu setara dengan 50.000 tahun. Jadi di ayat tadi satu hari setara dengan 1000 tahun, di ayat ini satu hari bisa setara 50.000 tahun. Bergantung pada apa? Bergantung pada kecepatan pengamat itu. Dan itu diformulasikan oleh Einstein. Artinya kalau kita kaitkan ini dengan kebenarannya, maka Al-Quran memberikan penegasan bahwa itu memang bisa terjadi. Satu hari bisa setara dengan 1000 tahun atau 50.000 tahun. Bahkan di ayat yang lain digambarkan setara dengan miliaran tahun. Misalnya ketika dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi fisittati ayyamin, di dalam waktu 6 hari. Fisittati ayyamin. Kata ayyam itu adalah bermakna jamak karena fisittati ayyamin 6 hari. Tunggalnya adalah yaum. Ya, sama dengan ayat-ayat tadi menggambarkan satu hari setara 1000 tahun, 50.000 tahun, dan ini 6 hari setara dengan durasi penciptaan jagat raya. Yang kalau kita kaji melalui sains, maka kita mendapatkan bukti atau perhitungan kesimpulan jagat raya sudah berusia 13,8 miliar tahun. Sehingga kalau kita bagi 6, maka satu harinya menurut ayat ini lebih dari 2 miliar tahun.
Ini adalah ayat-ayat yang menggambarkan bahwa teori relativitas waktu yang dikemukakan oleh Einstein itu juga dikabarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Bisa terjadi seperti itu. Nah, yang menarik, yang kedua, teori kuantum juga dikabarkan oleh Al-Quran bahwa Allah itu menggambarkan ada kekuatan yang di dalam fisika modern disebut sebagai gaya. Gaya, medan gaya yang memiliki kekuatan menghamburkan partikel-partikel halus misalnya. Yang mengarahkan kita pada pemikiran atau kesimpulan partikel-partikel kuantum itu. Kita sudah membahas di episode yang lalu, cuman saya ingin menegaskan kembali, mengutip kembali sebagian dari ayat yang menggambarkan terkait dengan adanya kekuatan itu. Misalnya di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 1 sampai dengan 4. Wadzariyati dzarwa. Kata dzariyat ya ada kaitannya dengan zarrah. Zarrah atau zarah itu adalah partikel-partikel yang sangat halus. Secara pemahaman tafsir klasik digambarkan itu sebagai kekuatan angin yang menghamburkan debu-debu. Tetapi kata zarrah dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu mengarah kepada partikel, zarah. Zarah itu adalah partikel. Partikel mulai dari yang di level subatomik ya, sampai kepada partikel-partikel kuantum. Itu disebut sebagai zarah. Ada kekuatan yang menghamburkan partikel-partikel kuantum itu. Sehingga dia tersebar di seluruh penjuru jagat raya dan pada Nobel Prize tahun 2022 ini digambarkan ada sifat kuantum yang namanya quantum entanglement. Ada komunikasi antara partikel-partikel kuantum itu yang melebihi kecepatan cahaya yang diprediksikan oleh Einstein. Sehingga digambarkan bahwa penghargaan Nobel yang diberikan kepada ilmuwan-ilmuwan mekanika kuantum ini meruntuhkan pendapat Einstein yang mengatakan bahwa kecepatan tertinggi di jagat raya adalah kecepatan cahaya. Tetapi pada kenyataannya secara laboratorium, ya, pendekatan kuantum itu digambarkan adanya interaksi dalam jarak yang sangat jauh, bahkan miliaran tahun cahaya yang bisa terjadi secara serentak, secara real time, yang kesimpulannya adalah ada kecepatan interaksi yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Itu yang disebut sebagai quantum entanglement. Nah, Al-Quran menggambarkan, menceritakan adanya partikel-partikel kuantum yang membawa gaya sangat besar itu. Di antaranya surat Adz-Dzariyat ayat 1 sampai dengan 4. Atau dalam surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 5. Itu digambarkan ada 4 partikel kuantum atau gaya-gaya kuantum. Ya, di mana ada gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah, gaya gravitasi, dan kemudian gaya elektromagnetik. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah Al-Quran memberitakan kedua-duanya. Apa yang diberitakan Einstein atau diteorikan oleh Einstein dan apa yang diteorikan oleh kalangan ilmuwan kuantum itu, dua-duanya dikabarkan. Maka kita mengambil kesimpulan bahwa benar apa yang disampaikan oleh Einstein dan benar juga apa yang disampaikan oleh Niels Bohr dan kawan-kawan. Teori gravitasi benar adanya dan kemudian terkait dengan relativitas. Dan yang kedua adalah teori kuantum yang menggambarkan terkait dengan superposisi, serba mungkinnya realitas jagat raya. Lantas kita berpikir bagaimana menyimpulkan dua hal yang kelihatannya berbeda itu. Nah, sahabat sekalian, untuk itu marilah saya tunjukkan kepada Anda perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam fisika modern, dan lebih khusus lagi yang disebut sebagai ilmu mekanika. Ilmu mekanika adalah ilmu tentang gerak. Ternyata jagat raya ini realitasnya adalah tidak ada benda diam. Semuanya sedang bergerak. Semua yang kelihatan diam, misalnya katakanlah ada meja, kursi, atau apapun di depan kita kelihatan diam, itu sesungguhnya tidak diam. Kenapa? Karena dia diam terhadap saya sebagai pengamat misalnya, tetapi meja, kursi, dan benda-benda di depan saya ini sedang bergerak mengikuti perputaran bumi.
yang kecepatannya sangat tinggi, sekitar 1669 km per jam, berputar dia di permukaan bumi. Belum lagi dibawa oleh bumi itu mengitari matahari. Jadi bergerak lagi. Dia selain bergerak berputar mengitari bumi, poros bumi, juga bergerak mengitari matahari secara revolusi, ya, rotasi dan revolusi. Dibawa juga oleh tata surya kita bersama dengan matahari dan 8 planet, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, dan seluruh komponen yang ada di tata surya itu bergerak mengitari pusat galaksi Bima Sakti. Dan seterusnya. Jadi realitasnya ilmu pengetahuan mengatakan tidak ada benda diam di alam semesta ini. Baik dalam skala makrokosmos ataupun skala mikrokosmos. Di mana dalam skala makrokosmos itu menjadi concern dari teori-teori relativitas Einstein berbasis pada gravitasi. Tetapi di skala yang kecil mikrokosmos berbasis pendekatannya pada kuantum. Keduanya itu mengatakan tidak ada benda diam di jagat raya. Bahkan dalam skala kuantum misalnya, kalau kita melihat sebuah benda yang padat, katakanlah kayu di depan kita melihatnya itu sesuatu yang solid, yang diam. Padahal kalau kita lihat penyusunnya dari molekul-molekul, molekul itu bergetar-getar. Dan molekul itu tersusun dari atom yang bergetar-getar juga. Dan atom itu tersusun dari inti atom dan elektron yang juga semuanya bergetar-getar. Inti atomnya terdiri dari partikel-partikel subatomik, proton, neutron, ya, sampai quark yang juga semuanya bergetar-getar, sampai di skala kuantum yang semuanya juga bergetar-getar, memiliki gelombang, ya, memiliki frekuensi, kemudian amplitudo dan sebagainya yang menunjukkan semua benda ini dalam skala makrokosmos maupun mikrokosmos sesungguhnya tidak ada yang diam. Karena itu ilmu mekanika, ilmu tentang gerak itu menjadi sangat strategis untuk memahami realitas jagat raya ini. Jagat raya ini bisa diprediksi dengan menggunakan teori-teori mekanika itu, baik yang berbasis pada gravitasi, ya, relativitas, atau yang berbasis pada kuantum. Partikel-partikel mikrokosmos atau partikel-partikel yang semakin kecil dari skala subatomik sampai ke partikel virtual yang disebut sebagai kuantum itu. Sahabat sekalian, ilmu pengetahuan mekanika berkembang terus mulai dari skala yang makrokosmos sampai ke mikrokosmos dan kemudian memunculkan teori-teori yang seakan-akan pada kondisi tertentu itu bisa terlihat berseberangan dan berlawanan. Tetapi ternyata semua itu sesungguhnya adalah benar adanya pada kondisi tertentu. Di mana kondisi tertentu ini ketika dilakukan atau diterapkan pada kondisi yang berbeda, dia tidak berlaku di kondisi yang berbeda itu. Dan begitu diterapkan di kondisi yang lain lagi, ternyata juga bisa tidak berlaku. Tetapi dia berlaku pada kondisi yang menyertainya. Maka dalam sejarah ilmu mekanika, kita bisa melihat ada 3 tahapan perkembangan dari teori mekanika itu. Yang pertama adalah yang disebut sebagai mekanika Newtonian, di mana ilmu gerak, formulasi tentang gerak benda itu diformulasikan oleh Isaac Newton. Dia hidup pada abad ke-17 dan kemudian memberikan dasar-dasar pada yang disebut sebagai ilmu mekanika, ilmu tentang gerak. Dia berbasis pada benda-benda yang besar, yang kelihatan, yang langsung bisa dibuktikan dan dihitung secara akurat. Dalam toleransi keakuratan tertentu, tentu saja. Sebagai contoh misalnya, ada mobil yang bergerak dari katakanlah Surabaya menuju Jakarta. Misalkan jarak antara Surabaya dan Jakarta itu 700 km. Mobilnya bergerak dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Maka bisa dihitung berapa lama mobil ini akan sampai di Jakarta. Maka caranya sangat sederhana. Jarak antara Surabaya-Jakarta yang 700 km dibagi dengan kecepatan mobil itu 70 km per jam.
Maka jarak itu akan bisa ditempuh 10 jam. Ya, sederhana, itu adalah apa yang dikemukakan oleh Newton. Namanya mekanika Newtonian. Maka Newton juga memprediksi pergerakan benda-benda di langit, ya, planet-planet, bintang dan sebagainya, yang semua itu bisa didekati dengan apa yang dirumuskan oleh Newton. Nah, dengan melakukan perhitungan-perhitungan melalui gerakan-gerakan benda itu bisa diprediksi sejarah dari jagat raya ini. Sebagaimana kita bisa memprediksi pergerakan mobil tadi. Jagat raya ini bisa ditarik mundur ke belakang atau diprediksikan ke masa depan melalui pendekatan rumus-rumus Newtonian itu dengan sederhana. Ya, ibaratnya mobil tadi bergerak dari Surabaya ke Jakarta, dia sampai di tengah-tengah di Semarang katakanlah. Maka ketika berada di Semarang itu kemudian kita bisa melakukan prediksi. Kalau ditarik mundur ke belakang sekian jam, ya ini durasinya katakanlah 10 jam tadi, 2 jam sebelumnya dari Semarang itu dia berada di mana? Itu bisa diperhitungkan. Atau nanti 2 jam lagi itu sampai di mana? Bisa diperhitungkan dengan sederhana. Jadi sejarah jagat raya bisa dihitung, diprediksikan ke masa lalu atau ke masa depan terkait dengan rumus dari Newton itu. Bahkan bentuk jagat raya itu juga bisa diprediksikan dengan menggunakan mekanika itu. Dikarenakan kita bisa melihat lintasan dari pergerakan benda itu dalam durasi waktu tertentu. Misalnya nih digambarkan sebuah benda langit bergerak menjauh dari bumi ke atas. Yang di sebelah sana bergerak menjauh ke kanan, ke bawah, ke kiri, muka, belakang. Lintasan-lintasan ini bisa diformulasikan. Dan kemudian kita bisa memprediksi berarti sekian miliar tahun ke belakang, maka itu berada di sini. Ukuran jagat raya itu lebih kecil, sekian. Atau ke masa depan bisa dihitung, akan menjadi lebih besar lagi. Bentuknya seperti bola kah, ataukah seperti kubus, atau seperti apapun, itu kemudian bisa diprediksikan dengan menggunakan mekanika itu. Bahkan kemudian jumlah materi, jumlah energi, itu juga bisa diprediksikan berdasar pada kecepatannya, tumbukannya, ya, panas yang dihasilkan, dan sebagainya. Dari sanalah kemudian bisa memprediksi sejarah jagat raya. Ini adalah fase yang pertama di dalam perkembangan sains. Dimulai dari sesuatu yang sederhana dengan formulasi yang sederhana pada benda-benda yang bisa dibuktikan bahkan dengan mata penglihatan, dengan panca indera kita. 1. Tetapi pada abad ke-20, Einstein kemudian menggambarkan dalam skala yang besar dan kemudian dalam kecepatan yang tinggi terkait dengan jagat raya, di mana kita mengobservasi jagat raya ini berdasar pada cahaya dari benda-benda langit yang kita tangkap, maka kita ini harus memperhitungkan sesuatu yang lebih kompleks dibandingkan apa yang disampaikan oleh Newton. Karena ternyata pengamat itu memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil yang disimpulkan dari pengamatan itu. Menurut Einstein, hasil dari ukuran jagat raya itu tergantung pada pengamatnya. Termasuk waktu, ya, yang tadi digambarkan dengan teori relativitas waktu itu bergantung pada pengamatnya. Nah, ketika pengamatnya diam, dan dibandingkan dengan pengamat yang bergerak, maka hasilnya bisa berbeda. Saya kasih contoh sederhananya dalam skala Newtonian, ya. Misalnya nih, ada seseorang pengamat berada di stasiun kereta api, sedang mengamati kereta yang sedang bergerak kecepatan 100 km per jam. Kemudian di atas kereta itu, di dalam kereta itu ada orang berjalan seiring dengan kecepatan kereta. Kalau keretanya bergerak ke utara, orangnya juga bergerak dengan arah yang sama ke utara, katakanlah kecepatannya 20 km per jam. Kecepatan berjalan di atas kereta yang berjalan dengan kecepatan 100 km per jam. Maka bergantung pada pengamat. Kalau pengamatnya itu berada di stasiun, mengamati kereta bergerak dengan kecepatan 100 km per jam, tapi di atasnya ada orang bergerak 20 km per jam, maka bagi pengamat yang ada di stasiun, orang itu bergerak dengan kecepatan berapa?
Ya kecepatan kereta 100 ditambah 20, karena 20 itu terhadap kereta itu. Sehingga kecepatan orang yang berjalan di atas kereta bagi pengamat yang ada di stasiun adalah 120 km per jam. Tetapi akan berbeda hasilnya ketika pengamatnya berada di atas kereta itu juga. Misalnya penumpang yang sedang duduk di atas kereta melihat orang berjalan di dalam kereta itu kecepatan 20 km per jam. Maka berapa kecepatan orang berjalan terhadap orang yang duduk di dalam kereta? Ya kecepatannya cuma 20 km per jam. Ya ini dalam skala Newtonian. Ketika diterapkan dalam skala kecepatan yang tinggi, lebih dahsyat lagi seperti yang digambarkan teori relativitas Einstein. Bahwa posisi pengamat dan kecepatan pengamat itu berpengaruh terhadap hasil dari pengamatan itu. Waktunya bisa sehari mulur jadi 1000 hari atau 1000 tahun. Satu hari bisa mulur menjadi 50.000 tahun, bahkan satu hari bisa mulur menjadi miliaran tahun, bergantung pada kecepatan dan posisi pengamat itu. Jadi teori Newtonian itu benar pada skala benda-benda besar yang mudah kita amati, kita buktikan dengan panca indera. Tapi skala Einstein atau teori Einstein juga benar pada kondisi yang menyertai pada gerakan-gerakan yang cepat mendekati kecepatan cahaya. Bahwa waktu itu bisa berbeda dengan di Newtonian sehari itu 24 jam, di Einsteinian satu hari itu bisa ribuan tahun bahkan miliaran tahun. Dua-duanya benar dan terjadi, tapi pada skala yang menyertainya atau kondisi yang menyertainya. Dan lebih dahsyat lagi ketika kita masuk dalam skala kuantum, di mana di skala kuantum ini menunjukkan kondisi yang berbeda lagi, berbeda terhadap Newtonian dan berbeda terhadap Einsteinian. Ternyata di skala kuantum ini karena terkait dengan benda-benda kecil yang tidak bisa diamati langsung dengan mata, dengan panca indera, dan kemudian kita menggunakan alat-alat secara tidak langsung untuk membuktikan keberadaan sebuah partikel yang tidak kasat mata itu, maka kondisinya menjadi berubah. Dikarenakan benda itu senantiasa bergerak, termasuk partikel-partikel itu, maka kita tidak pernah bisa menentukan posisi benda itu ada di mana, karena dia bergerak. Misalnya nih, elektron berada di mana posisinya terhadap inti atom? Tidak bisa. Dalam pendekatan kuantum digambarkan dia memiliki kemungkinan berada di sini, di situ, di sono, dan seterusnya di dalam lintasannya. Bahkan lintasannya juga memiliki kemungkinan-kemungkinan. Itu yang digambarkan oleh teori kuantum, bahwa kita tidak pernah bisa membuktikan keberadaan sebuah partikel kuantum dikarenakan memang kita tidak mampu melihatnya secara langsung, melainkan berdasar pada kemungkinan-kemungkinan. Mungkin di sini, mungkin di situ, mungkin begini, mungkin begitu. Sehingga ini digambarkan oleh Niels Bohr sebagai superposisi. Setiap partikel itu memiliki serba kemungkinan yang akan bisa dipastikan ketika benda bergerak, partikel yang bergerak itu dihentikan. Barulah dia ketahuan bahwa dia berada pada posisi itu. Tetapi bisa jadi dia kemudian bergerak pada posisi yang berbeda lagi, kondisinya berbeda, dan seterusnya. Nah sahabat sekalian, ini membawa implikasi untuk memahami jagat raya. Jagat raya ini skala makrokosmos tersusun dari benda-benda yang lebih kecil sampai di skala kuantum itu. Di level yang kelihatan bisa dipastikan. Di skala menengah Einstein menggambarkan bahwa itu menjadi relatif, tidak lagi fix, bisa mulur mungkret, bisa memanjang, memendek, ya, dan seterusnya. Dan semakin kecil kemudian tidak bisa dipastikan, kecuali hanya melalui probabilitas belaka. Jadi sahabat sekalian, kalau kita bertanya kemudian benar mana Newtonian, Einsteinian dengan kuantum itu, ya semuanya benar, tapi pada skala masing-masing. Nah inilah yang kemudian di era modern ini sedang dicoba dipersatukan melalui apa yang disebut sebagai grand theory atau grand formula. Bahwa
seluruh gaya-gaya penyusun jagat raya yang 4 itu, gaya fundamental alam semesta, ada gravitasi, ada nuklir lemah, nuklir kuat, dan elektromagnetik, itu sesungguhnya akan bisa dipersatukan ke masa depan, bahwa semua seakan-akan yang berbeda-beda itu sesungguhnya adalah penampakan dari gaya yang satu saja, melalui grand formula itu. Gaya yang satu yang kadang-kadang muncul sebagai gaya gravitasi, kadang muncul sebagai nuklir lemah, kadang muncul sebagai nuklir kuat, di lain waktu muncul sebagai elektromagnetik. Dan ternyata ini juga bisa dibuktikan melalui penyatuan gaya itu. Elektro dengan magnet bisa dipersatukan menjadi elektromagnetik. Elektromagnetik dengan nuklir lemah sudah dipersatukan oleh Profesor Abdus Salam dan juga mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 79. Dan ini sedang diusahakan untuk menyatukan lagi elektroweak itu dengan nuklir kuat, strong force, dan kemudian nanti akan dipersatukan lagi dengan gaya gravitasi. Jadi sahabat sekalian, ketika dipertanyakan semua itu benar mana untuk menggambarkan realitas jagat raya, maka jawabannya adalah benar semua. Seperti yang diceritakan, diberitakan oleh Al-Quran Al-Karim, bahwa dalam skala yang rendah itu Newtonian berjalan, dalam skala yang lebih tinggi Einsteinian berlaku, dalam skala yang halus mikrokosmos Niels Bohr dan kawan-kawan para ilmuwan di bidang kuantum itu juga benar adanya. Maka Al-Quran menggambarkan bahwa sesungguhnya semua itu berada di dalam kekuatan tunggal saja, yang secara saintifik itu akan terbukti ke masa depan bahwa segalanya ini mengikuti sunatullah yang satu, hukum alam yang satu, gaya-gaya yang satu belaka. Siapa yang mengendalikan semua aturan yang satu itu? Tentu adalah Sang Maha Berkuasa yang tunggal juga adanya, yaitu Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 86-87. Ketika dipertanyakan sesungguhnya siapa yang mengendalikan seluruh alam semesta dengan segala isinya dan peristiwanya itu, maka jawabnya tidak ada yang lain, dialah Allah. Qul marabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang 7 dan yang empunya arsy yang besar? Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa kepadanya? Dan kemudian ditegaskan lagi di ayat yang berbeda dalam surat Al-Jasiyah ayat 36 dan 37. Maka terpujilah Allah yang memiliki dan mengendalikan seluruh jagat raya itu. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Bagaimana Allah memberitakan di dalam Al-Quran terkait dengan realitas jagat raya itu, dan kemudian bagaimana perkembangan sains dan teknologi memberikan data-data informasi juga kepada kita. Ternyata keduanya nyambung sebagai proses pembuktian yang diajarkan, diberitakan oleh Al-Quran, bahwa kalian ke masa depan akan melihat kebenaran berita-berita Al-Quran itu. Subhanallah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya di dalam memahami seluruh makhluk-makhluknya dalam rangka untuk meningkatkan keyakinan kita, keimanan kita, ketakwaan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.